Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah. Senantiasa rasa syukur itu terus kita hadirkan dalam kehidupan kita. Dalam aktivitas kita, rasa syukur kepada Allah terus kita hadirkan. Sehingga kita merasakan kedekatan dengan Allah. Merasakan Allah hadir dalam kehidupan kita. Dalam segala aktivitas kita, senantiasa hadirkan Allah. Ketika kita melakukan kesalahan, maka cepat kita menyadari bahwa Allah senantiasa sedang mengawasi diri kita. Terjaga diri kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ketika kita ingin melakukan maksiat, ketika kita hadirkan Allah dalam hati kita, maka kemaksiatan itu tidak akan terjadi. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seorang pejabat akan melakukan kecurangan atau melakukan korupsi yang mengambil bukan haknya, ketika dia menghadirkan Allah dalam dirinya, maka dia takut ketika malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena ia senantiasa dipantau dan diperhatikan Allah. Pemirsa, Islamic takwamu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hidup kita yang tidak lama ini, sebentar Allah berikan waktu. 60 tahun, 63 tahun, 70 tahun sudah maksimal umur kita. Aktivitas kita bekerja boleh jadi terhitung 20 tahun, 30 tahun. Sudah diambang kesuksesan, kita merasa puas. Tapi boleh jadi diambang kesuksesan itu banyak ujian dan cobaan yang dihadapi oleh kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita menyadari bahwa kehidupan kita, kesuksesan kita peroleh, semua ini akan kita tinggalkan. Ketika kita merasakan kegelisahan dalam hidup kita, kesulitan dalam hidup kita, dari segi ekonomi, dan dari segi ketika kita bekerja, banyak tantangan, banyak tekanan yang kita hadapi. Ketika kita jauh dari Allah, maka hati tidak tenang, pikiran kacau, akhirnya stres. Berpuluh tahun kita bekerja stres, di akhirnya kita menjadi stroke, dan penyakit jantung dan lain penyakit akan muncul dalam diri kita di akhir kita bekerja. Maka boleh jadi banyak orang yang pensiun ketika dia punya tekanan dalam pekerjaannya, punya polemik sehingga sulit berpikir dan hatinya tidak tenang. Maka di akhir pensiunnya ia akan merasakan sakit jantung, stroke, dan lain sebagainya. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dunia tujuan kehidupan kita, maka dunia akan kita dapatkan. Fasilitas dunia Allah berikan. Tapi ketika akhirat tujuan akhir kehidupan kita, maka dunia ini kita bekerja untuk kehidupan kita di akhirat, menjadikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu kita sadari bahwa kehidupan kita di bumi Allah akan berakhir. Lantas pertanyaan besar dalam diri kita, sudah apa yang kita persiapkan untuk kehidupan kita di yaumil akhir kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Ketika kita masih sibuk pergi pagi sampai dengan malam hari, ketemu dengan keluarga sebentar, rutinitas keharian kita seperti itu. Bekerja, dan bekerja. Lantas, di mana ibadah kita? Di mana kita mengingat Allah? Ketika target kita dunia, maka dunia yang kita dapatkan, akhirat akan tertinggal. Bukankah di akhir kehidupan kita yang kita doakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa hidup kita dan mati kita dalam keadaan husnul khotimah? Maka untuk mencapai husnul khotimah, harus kita pertimbangkan proses kehidupan kita bagaimana, rutinitas kita,
maka boleh jadi kebiasaan kita di dunia akan terulang ketika kita akan menghadapi sakratul maut. Kebiasaan kita main catur sampai lupa waktu, maka boleh jadi di akhir kehidupan kita akan mengulang kebiasaan main catur tersebut. Ketika kita kebiasaan mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain, boleh jadi di ujung kehidupan kita, lontaran dari lidah kita akan menyinggung perasaan orang lain. Perhatikan apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi kematian yang pasti akan kita hadapi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi bumi Allah ini akan kita tinggalkan. Karena itu janji Allah pasti, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Tinggal menunggu giliran kapan waktu kita untuk mati. Harapan kita mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang baik. Ada orang yang senantiasa ketika dia bekerja, berangkat dari rumah, berkendaraan, dan boleh jadi ajalnya di jalan. Ada orang yang ia hobinya bermain bola, ajalnya dia tidak tahu. Boleh jadi ketika main bola, ajal kematian itu tidak pandang tempat dan waktu. Ketika sudah waktunya, dimanapun posisi kita, maka kematian itu pasti akan datang. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian itu siap atau tidak, suka atau tidak, terima atau tidak dengan ketetapan Allah, maka ketetapan Allah itu pasti akan datang. Tidak perlu sakit harus mati. Tidak perlu harus kena virus baru mati. Tidak perlu harus ke rumah sakit baru mati. Orang yang selama ini sehat pun ketika waktunya, maka pasti akan mati. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita persiapkan bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadikan waktu yang singkat ini dalam kehidupan kita, 60 tahun, 50 tahun kita dalam hidup ini, Allah berikan fasilitas kehidupan pada kita, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sudahkah kita melaksanakan rutinitas bizikrillah, mengingat Allah, untuk takarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena di penghujung kita akan kembali kepada Sang Khalik, pemilik diri kita. Kita tak mampu menguasai bumi yang begitu besar. Kita tidak mampu menguasai kekuasaan manusia. Kita tidak mampu menjalani kehidupan ini terlalu panjang. Usia terbatas kita manusia maksimal 70 tahun. Lebih dari itu tidak akan mampu kita. Dengan umur kita yang hari ini mungkin 40 tahun. Kalau batas usia di Lauful Mahfuz kita 45 tahun, maka 5 tahun ke depan. Bila usia kita 49 tahun, maka siap-siap boleh jadi tahun ini giliran kita genap 50 tahun untuk kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua akan tinggal dan kita hanya dihantarkan sampai ke depan makam peristirahatan kita. Keluarga kita tidak ada yang mau ikut. Keluarga kita hanya mengantarkan kita sampai dengan pintu gerbang makam peristirahatan kita. Harta kita, mobil kita, fasilitas yang lain kehidupan kita yang kita cari selama ini, mobil, rumah dan segala macamnya, kita akan tinggalkan. Maka kita sendiri dalam kubur kondisi gelap dan dihampiri oleh malaikat untuk mempertanyakan kehidupan kita ketika di alam kubur. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikan usaha yang kita lakukan di bumi Allah ini adalah untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tergolong orang yang kikir, orang yang pelit, orang yang bakhil, dan orang yang takabur atas usaha yang telah kita lakukan. Bukankah semua itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala? Semoga kita senantiasa
mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan Allah hidayah dalam segala aktivitas kita, sehingga kita mampu berhasil dan sukses dalam menjalani kehidupan dunia ini untuk target kita kehidupan di yaumil akhir kelak. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.